Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Rijal Maulana dari Berkah Mulia Tani. Alhamdulillah, setelah musim hujan, sekarang kita memasuki musim kemarau, teman-teman. Makanya saya pakai masker karena posisi toko saya ada di pinggir jalan dan banyak debu yang lalu lalang. Jadi saya menggunakan masker, tapi kurang nyaman saat berbicara seperti ini. Saya buka dulu ya. Nah, agak lega. Oke teman-teman, saya akan memberikan informasi penting untuk para pemula khususnya yang melakukan atau menanam berbagai jenis tanaman budidaya di saat musim kemarau. Baik itu cabai, kentang, bunga potong, dan tanaman budidaya lainnya. Tentu saja untuk mendapatkan hasil yang maksimal harus melakukan perawatan dan tentunya mengendalikan hama teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan membahas itu karena saya mendapatkan ilmu baru dari senior yang sudah melanglang buana teman-teman ya di kalangan para petani. Tentunya kita mengambil ilmunya karena beliau ini tidak pelit ilmu, mau berbagi kepada siapapun, salah satunya atau khususnya kepada para petani pemula. Oke, langsung saja apa yang akan kita bahas yaitu pestisida yang direkomendasikan untuk mengendalikan hama-hama yang biasanya menyerang di musim kemarau teman-teman ya, khususnya di musim kemarau seperti ulat, kemudian ada uphit, dan satu lagi yaitu thrips teman-teman. Yang pertama, pestisida yang sering digunakan oleh petani senior ini yaitu bahan aktif abamectin teman-teman ya. Nah, salah satu produknya ini yang mungkin sudah familiar yaitu Demolis 18 EC dengan bahan aktif abamectin. Kemasannya ada 3 jenis varian. Yang pertama 50 ml, kemudian yang kedua 100 ml seperti yang saya pegang, kemudian yang selanjutnya yang paling besar itu di 200 ml teman-teman ya. Ini yang pertama yang wajib teman-teman gunakan saat memasuki musim kemarau. Bahan aktifnya abamectin. Kemudian jika tidak ada ini, teman-teman bisa menggunakan produk lain yaitu Abasel 18 EC, sama persis dengan si Demolis tadi, dengan bahan aktif yang sama teman-teman ya. Alternatif, jika tidak ada Demolis, teman-teman bisa menggunakan Abasel ya. Ini dia yang kedua dengan bahan aktif yang sama. Kemasan 100 ml, 250 ml, 500 ml, kemudian ada yang paling besar 1 liter ya. Dan harganya untuk yang ini sekitar 30 ribuan teman-teman ya, atau di tempat lain juga mungkin berbeda ya, ada yang 33 ribuan. Nah, untuk Demolis tadi saya mohon maaf ada lupa. Untuk yang kemasan 50 ml itu di harga 45 ribuan, kemudian yang 100 ml ini plus kaosnya di harga 75 ribuan, kemudian yang paling besar antara 130 sampai 135 ribu plus kaos, itu untuk Demolis. Kemudian selanjutnya untuk bahan aktif yang sama yaitu abamectin adalah ini dia dari Syngenta, Agrimec 18 EC ya, sama dengan Demolis dengan Abasel yaitu 18 EC. Bahan aktifnya Agrimec ini yaitu abamectin, dan teman-teman bisa gunakan ini jika yang sebelumnya tidak ada ya. Jadi alternatif teman-teman, jangan tergantung pada satu merek dagang saja. Kemudian selanjutnya ini dia pendatang baru, bukan pendatang baru ya. Mungkin teman-teman sebagian petani ada yang masih asing dengan produk ini yaitu Asyap. Asyap. Asyap ini dari Indotani teman-teman, dengan bahan aktif yang sama yaitu abamectin 18 gram per liter atau 18 EC ya. Ini harganya untuk ukuran 500 ml termasuk yang paling murah teman-teman. 500 ml dengan harga Rp90.000 saja, atau sekitar segitu, 90 sampai 99.000 tergantung lokasi teman-teman sendiri ya. Ini mungkin agak sedikit asing ya di kalangan petani, tapi untuk kualitasnya ini sudah dibuktikan teman-teman dari petani yang ada di sekitar toko saya ini, bahwa untuk efektivitasnya tidak kalah dari Demolis, Abasel, kemudian Agrimec. Nah, teman-teman bisa menjadi alternatif kalau misalkan ketiga produk yang tadi sebelumnya saya bahas, si Asyap ini bisa teman-teman pilih karena memiliki bahan aktif yang sama dan hama sasarannya juga sama.
Oke, selanjutnya untuk pestisida atau insektisida yang wajib teman-teman gunakan yaitu dengan bahan aktif imidacloprid. Nah, imidacloprid ini paling banyak variannya teman-teman. Di sini saya ada beberapa produk dan mungkin mohon maaf kalau misalkan tidak ada yang ada di daftar atau di produk yang saya kumpulkan ini. Bahan aktif imidacloprid teman-teman bisa menggunakan Theodore 30 WP. Ya, ini merek dagangnya. Bahan aktifnya imidacloprid 30%, merek dagang Theodore. Kemudian selanjutnya ada Abuki kemasan 100 ml dengan bahan aktif imidacloprid 50 gram per liter. Ini harganya sekitar 30 ribuan sampai 35 ribuan. Kemudian yang kedua dengan bahan aktif yang sama yaitu imidacloprid. Teman-teman bisa menggunakan produk Bayer dengan merek dagang Confidor. Ini kebetulan yang cair, kalau yang serbuknya saya lagi kosong stoknya. Nah, ini harganya sekitar 65 ribuan teman-teman. Kenapa bisa lebih mahal? Ya, itu tergantung perusahaannya sendiri yang menentukan harga, teman-teman. Tapi kalau misalkan Confidor ini mungkin sudah lebih dikenal oleh para petani. Selanjutnya, untuk bahan aktif yang sama, imidacloprid 100 gram per liter, yaitu Winder. Nah, ini Winder ini dari cap kapal terbang ya, teman-teman bisa menjadi alternatif jika tidak ada produk yang tadi, Abuki atau Confidor, teman-teman bisa menggunakan produk lain dengan merek dagang Winder dengan bahan aktif yang sama. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Imidacloprid. Nah, ini dia Delus 25 pp. Nah, ini serbuknya teman-teman ya. Dengan bahan aktif yang sama yaitu imidacloprid. Selanjutnya lagi ada Winder lagi teman-teman. Tadi Winder yang cairnya yang 100 gram per liter. Kalau ini Winder Winder 25 WP dengan bahan aktif imidacloprid 25%. Jadi bisa menjadi acuan atau pilihan selain yang tadi. Kemudian selanjutnya dengan bahan aktif yang sama yaitu Avidor 25 WP persis dengan Winder yang tadi, serbuk atau bubuk 25% imidacloprid. Selanjutnya, nah ini dia yang salah satu yang paling populer yaitu Bestvidor dengan bahan aktif yang sama imidacloprid 25% atau 25 WP ya. Ini berbentuk serbuk juga seperti Avidor dan Winder. Nah, untuk Bestvidor ini sekitar 35 ribuan teman-teman. Kemudian untuk Winder 250 ml ini sekitar 75 ribuan. Kemudian si Winder yang tepungnya ini harga sekitar 30 sampai 35 ribuan. Kemudian untuk Delus sekitar 28.000, 30.000 sampai 35.000. Kemudian untuk Theodore dengan bahan aktif imidacloprid ini harganya di sekitar 30.000 sampai 35 ribuan ya. Kemudian untuk Avidor ini sekitar 30 ribuan teman-teman untuk satu kemasan ini yang 100 gram ya. Jadi saya lupa ya. Oke, untuk selanjutnya bahan aktif yang teman-teman perlu gunakan atau wajib teman-teman gunakan di saat musim kemarau yaitu bahan aktif thiamenoxam. Nah, thiamenoxam ini ada pada merek dagang Actara dari Syngenta yang tidak perlu teman-teman ragukan lagi untuk kualitasnya. Dan ini bisa mengendalikan hama-hama cukup banyak ya, seperti kutu kebul, kutu loncat, kemudian ulat gerayak, kutu daun, penggerek polong, kemudian rayap tanah, dan untuk harganya sendiri sekitar 40 ribuan teman-teman untuk satu saset 25 gram ini. Kecil-kecil cabai rawit ya. Teman-teman wajib gunakan. Bahan aktifnya yaitu thiamenoxam. Nah, si thiamenoxam ini selain pada Actara atau merek dagang Actara, teman-teman bisa temukan di merek dagang Alika ya, dengan perusahaan yang sama yaitu Syngenta. Dan ini si Alika ini punya kelebihan yaitu dua bahan aktif. Yang pertama thiamenoxam, kemudian yang kedua yaitu lambda sihatlotrin ya. Jadi teman-teman bisa memilih salah satunya, mau yang Actara ataupun yang si Alika ini. Oke, selanjutnya untuk bahan aktif yang wajib teman-teman gunakan pada saat musim kemarau yaitu bahan aktif chlorpinopir ya. Chlorpinopir ini bisa mengendalikan hama kutu-kutuan, kemudian ulat gerayak dan ulat daun ya. Nah, ini untuk merek dagangnya yang pertama ada dari Bestpas dengan 100 ml Bestpas 240 EC 100 ml harganya sekitar 50 ribuan teman-teman kalau di daerah saya. Oke, selanjutnya kalau misalkan bahan aktif chlorpinopir tidak ada pada Bestpas di tempat teman-teman, bisa menggunakan merek dagang lain yaitu nih dia Rezoso 400 SC teman-teman. Nah, ini untuk harganya yang 200 ml ini lumayan mahal, sekitar
180.000 sampai 200 ribuan untuk satu botolnya ini. Ada yang di bawahnya ini 200 ml, ada yang di bawahnya 100 ml, sekitar harganya 90, bukan 90, 100 ribu kalau nggak salah ya, 80 sampai 100 ribuan. Nah, kalau misalkan chlorphenopir tidak ada yang Rejoso, teman-teman bisa menggunakan yang Best Pass tadi ya. Oke, selanjutnya untuk bahan aktif yang teman-teman gunakan di musim kemarau yaitu bahan aktif Fipronil ya. Nah, ini dia Fipronil, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan merek Regen 50 SC ya. Ini ada ZPT-nya dan ini sangat ampuh dan banyak digunakan oleh para petani ya untuk pengendalian hama pada tanaman padi, kemudian kedelai dan jagung. Selain itu juga bisa digunakan untuk jenis tanaman budidaya lainnya. Ini juga sangat ampuh digunakan untuk mengendalikan hama-hama di musim kemarau seperti hama wereng, kemudian ulat, semut, dan lain-lain. Jika tidak ada merek dagang Regen dari BASF ini, teman-teman bisa menggunakan produk lain dengan bahan aktif yang sama Fipronil, yaitu Ballistic, teman-teman ya. Nah, ini dia Ballistic dari DGW yang kualitasnya juga hampir sama dan tidak perlu diragukan lagi ya, karena ini juga banyak digunakan walaupun tidak sepopuler si Regen, tapi untuk Ballistic ini juga banyak digunakan oleh petani lain yang sudah mengerti tidak perlu tergantung pada merek dagang, tapi yang penting mah apa? Yaitu dia bahan aktifnya sama ya, Fipronil dengan merek dagang Ballistic ya. Ini juga teman-teman bisa gunakan. Selanjutnya bahan aktif yang perlu teman-teman gunakan yaitu Prepenopos ya. Nah, Prepenopos ini ada merek dagang, ada beberapa merek dagang yang sudah terkenal. Yang pertama ada Pinsol. Nah, ini si Pinsol ini satu perusahaan dengan Rizotin, teman-teman ya. Jadi untuk kualitasnya tidak perlu dilakukan lagi. Untuk ini adalah insektisida racun kontak dan lambung ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk urat gerayak, trips, lalat buah, kemudian kutu-kutuan, ini juga teman-teman bisa gunakan untuk merotasi bahan aktif yang perlu disemprotkan pada musim kemarau. Ini Pinsol 500 EC dengan bahan aktif Propenopos. Saya susah menyebutkannya ya. Ini si Pinsol ini yang 500 ml ini harganya sekitar 107 ribuan, teman-teman, per satu botol 500 ml ya. Kalau misalkan ukurannya seperti ini. Tapi yang untuk di bawahnya itu ada yang 100 ml harganya sekitar 34 ribuan ya untuk si Pinsol ini. Kemudian selanjutnya ada Curacron dengan bahan aktif yang sama, Propenopos 500 EC ya. Ini dari Syngenta. Kebetulan ini yang 250 ml, ada di bawahnya yang 100 ml harganya 34 ribuan. Kalau yang misalkan 200 ml ini harganya di 75 ribuan, teman-teman, kalau di tempat saya ya. Nah, ini dia dengan bahan aktif yang sama. Kalau misalkan tidak menemukan Pinsol, teman-teman bisa menggunakan ini Curacron yang sudah dikenal banyak petani di Indonesia. Selanjutnya, kalau misalkan dua produk tadi tidak ada, teman-teman bisa menggunakan Calicron dengan bahan aktif yang sama yaitu Propenopos ya, 500 EC. Ini kemasan 100 ml harganya 30 sampai 35 ribuan. Kemudian yang di atasnya lagi sekitar 75 ribuan. Kemudian yang paling tingginya lagi 500 ml itu di 140 ribuan. Kurang lebih ya, itu bisa beda-beda harganya. Oke, selanjutnya teman-teman, bahan aktif yang perlu teman-teman gunakan insektisidanya selain yang sudah saya sebutkan satu persatu tadi, yaitu Dimehipo, teman-teman ya. Dimehipo ini ada pada merek dagang Spontan dan perusahaannya sudah terkenal yaitu Agricon ya. Agricon ini banyak sekali merek dagangnya dan hampir semuanya sangat dikenal oleh para petani, teman-teman. Ini bahan aktif Dimehipo 400 gram per liter atau 400 SL yaitu Spontan, dan ini penggunaannya di daerah kami khususnya di Pangalengan ini sangat banyak ya. Dimehipo ini harganya sekitar 35.000, teman-teman ya. Kemudian di atasnya lagi ada yang 500 ml dan 1 liter. Nah, ini bisa menjadi alternatif bahan aktif yang teman-teman gunakan atau wajib teman-teman gunakan pada saat musim kemarau ya. Selanjutnya bahan aktif yang wajib teman-teman gunakan pada saat penanaman di musim kemarau yaitu Dimetoat ya. Dimetoat ini ada pada merek dagang Destan 400 SC. Ini harganya sekitar 90 ribuan. Kalau dulu masih 3 tahun lalu sekitar 80 ribuan, tapi sekarang udah lumayan naik jadi 90 ribuan
untuk satu botol kemasan 500 ml ini teman-teman ya. Di Metowat ini sangat ampuh mengendalikan hama lalat buah, kemudian trips, kutu-kutuan, dan ulatan ya teman-teman. Nah, selain ini di Metowat ada pada merek dagang Bionic teman-teman. Nah, ini paling laris karena harganya lebih murah dari si Destan yang tadi. Ini sama 500 ml dengan kemasannya sama persis dari botol kaca teman-teman ya. Tapi harganya lebih murah sekitar 10 ribuan. Di Metowat ini menjadi andalan para petani untuk merolling insektisida ya, karena bisa mengendalikan hama-hama yang sudah saya sebutkan tadi seperti lalat buah, karena ini baunya sangat menyengat. Bahan aktif di Metowat ini lalat buah, kutu daun, ulat-ulatan, amblas atau ambiar dengan bahan aktif di Metowat ini. Oke, bahan aktif selanjutnya yang wajib teman-teman gunakan adalah Trisagra teman-teman. 30 EC, Trisagra 30 EC. Acetamiprid ini di merek dagang lain ada, tapi dua bahan aktif. Teman-teman mungkin sudah, yang senior sudah tahu, ini dia Andromeda ya. Tapi si Andromeda ini bahan aktifnya selain acetamiprid ini ada lagi yaitu abamectin. Jadi abamectin ini sama dengan Demolis, kemudian Agrimek, Abasel, dan selanjutnya ada Asiap tadi ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan salah satunya. Mau yang tunggal acetamipridnya yaitu dalam merek dagang Trisagra 30 EC, atau misalkan mau yang double boleh menggunakan si Andromeda ini. Dan untuk harganya si Trisagra ini sekitar 65 ribuan per 250 ml teman-teman ya. Nggak tahu kalau di tempat lain, kalau di lokasi saya di Lembang ini harganya sekitar 65 ribuan. Kalau si Andromeda ini yang 100 ml harganya sekitar 70.000 sampai 75.000 ya. Tergantung lokasinya juga. Oke. Selanjutnya atau yang terakhir, bahan aktif yang wajib teman-teman gunakan pada saat memasuki musim kemarau yaitu bahan aktif Metomil. Nah, bahan aktif Metomil ini ada pada merek dagang Metindo 25 WP. Kemudian ada Metindo 40 SP kalau tidak salah ya. Nah, ini wajib teman-teman gunakan untuk merolling insektisida, jangan itu-itu saja karena untuk menghindari kekebalan pada hama-hama tersebut ya. Nah, ini Metindo ini jangan salah pilih teman-teman karena banyak produk yang sama persis tapi isinya palsu. Tapi kalau yang asli teman-teman bisa melihat ini ada hologramnya ya. Nah, ini untuk memastikan keaslian dari produk si Metindo ini. Termasuk yang tadi itu dari kemasannya juga sangat ada ciri khusus lah untuk produk-produk asli ya. Nah, kalau misalkan Metindo teman-teman tidak menemuinya atau lagi kosong di tempat teman-teman, merek dagang lain yang bahan aktif yang sama, teman-teman bisa menggunakan Bestindo 45 WP. Ini bahan aktifnya sama teman-teman ya, Metomil. Tapi ini lebih tinggi lagi, kalau tadi 25%, si Bestindo ini 45% ya. Nah, kalau misalkan tidak ada Metindo, alternatif kedua bisa menggunakan Bestindo. Selanjutnya, nah ini dia, jeng jeng jeng, Lanate, atau kalau petani nyebutnya Linet, kalau tulisannya Lanate ya, 40 SP dengan bahan aktif yang sama yaitu Metomil 40%. Kalau tadi 45%, ini 40% ya. Jadi kalau misalkan kedua produk tadi tidak ada, teman-teman bisa menggunakan Lanate. Nah, si Lanate ini diproduksi atau diedarkan dari perusahaan yang sudah sangat terkenal yaitu Corteva teman-teman ya. Tidak perlu diragukan lagi, Corteva ini selain Lanate ada merek dagang lainnya, Ditan ya, satu perusahaan dengan si Lanate ini. Jadi untuk kualitasnya tidak perlu diragukan lagi, tapi selalu berhati-hati karena banyak beredar produk palsu. Oke teman-teman, itu dia produk-produk kemudian bahan aktif yang saya sebutkan tadi. Teman-teman bisa memilih dari sekian banyak ini. Jangan tergantung pada satu merek dagang saja. Yang penting yaitu bahan aktifnya dan perusahaannya sudah terpercaya teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya Rizal Maulana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.